Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah di samping saya di sini ada Ustaz Mahfud. Beliau sebagai Ketua Komisi Pendidikan MUI Kota Bogor bersedia sharing dengan kita semuanya insyaallah di prodi hadis tentang Inkarus Sunnah. Dan mungkin sedikit ta'aruf juga bahwa beliau juga adalah murid langsung dari Kiai Haji Profesor Dr. Kiai Ali Mustafa Yaqub, Allah yarham. Maka insya Allah banyak yang akan kita dapatkan dari beliau langsung. Yang pertama kami akan menanyakan tentang masalah Ustaz tentang Inkarus Sunnah. Apa itu Inkarus Sunnah? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hadith. Inkarus Sunnah adalah sebuah paham yang tidak mengakui atau menolak sunnah sebagai sumber Islam. Mereka menganggap cukup hanya dengan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, karena Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu ya. Dan mereka itu pada dasarnya awalnya bukan sebuah gerakan, awalnya hanya orang per orang. Hanya saja ketika pemahaman dari per individu itu menjadi kumpulan, akhirnya menjadi sebuah gerakan Inkarus Sunnah, yang berarti gerakan menolak hadis sebagai sumber hukum Islam, yang secara umum dibagi kepada tiga. Ada yang menolak secara totalitas, artinya semua produk sunnah ditolak, cukup dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah tibyanan likulli syai'. Sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat 68 ya, di situ disebutkan bahwa wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Kami telah menurunkan Alkitab atau Al-Quran adalah untuk penjelas segala sesuatu. Artinya cukup clear ayat ini bagi mereka kalangan Inkarus Sunnah. Tidak butuh lagi as-sunnah, tidak butuh lagi hadis untuk menjelaskan hukum Islam, cukup dengan Al-Quran. Kelompok yang kedua itu mereka adalah dari kalangan ahli hadis sendiri sebenarnya. Ya, bisa dikatakan bukan ahli hadis, tapi lebih tepat dikatakan mereka itu kalangan mutakallim. Artinya masih memilah-milah. Kalau itu hadisnya mutawatir, maka diambil. Kalau hadisnya ahad, maka tidak diambil. Nah, ini bisa dikatakan setengah ingkar, gitu kan. Nah, tapi mereka ada juga yang mengatakan bahwa kalau sumber hukum Islam bukan hadis mutawatir, maka tertolak. Nah, belakangan ada lagi kalangan ini yang menolak hadis, hanya hadis sahih saja. Kalau tidak dari hadis sahih maka ditolak. Berarti ini pun sama, mereka memilah dan memilih hadis hanya hadis yang sahih, sementara hadis yang hasan, apalagi hadis yang dhaif, mereka tidak bisa dijadikan sebagai landasan. Nah, maka kelompok yang pertama itu adalah kelompok dari kalangan ahli bid'ah. Sehingga kelompok pertama ini pada zamannya itu mereka terkumpul dalam gerakan Khawarij. Ya, ada kalangan Mu'tazilah ya, dan seterusnya, yang mereka jangankan oleh teman-temannya, oleh sahabat sekaliber Abdullah bin Abbas, bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu dibunuh dari kalangan mereka karena dianggap
Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu tidak berhukum dengan hukum Allah yang mereka pahami dari Al-Quran. Padahal pemahaman mereka dibanding Sayyidina Ali tentang Al-Quran lebih paham Sayyidina Ali. Jadi kembali lagi, ingkar sunnah ini adalah mereka hanya berhukum dengan Al-Quran, ya. Kemudian memahami Al-Quran dengan logika mereka. Adapun tadi yang memilih itu secara bahasa tidak masuk ke dalam ingkar sunnah. Itu mereka hanya perbedaan pendapat saja. Itu saja. Untuk bibit sepertinya memang sudah ada bibit ingkar sunnah sudah lama. Apakah pada masa Rasul ada atau pas tadi ketika memang kemunculannya dari sahabat, daripada masa sahabat? Kemudian siapakah yang pertama? Adakah tokoh yang pertama kemudian yang amat menonjol tentang ingkar sunnah ini? Ya. Jadi karena ini adalah kaitan dengan at-tasyrih, ya, atau kita baca dalam literatur itu ada tarikhut tasyrih, sejarah dalam pensyariatan agama Islam, atau sebagai sumber hukum Islam. Maka ketika Rasulullah SAW itu hadir, maka semua permasalahan selesai pada Rasulullah SAW. Ya. Artinya bahwa Rasulullah itu sebagai pemutus permasalahan, sebagai apa istilahnya, selain sebagai pemimpin negara, ya, juga sebagai pemimpin agama. Nah, permasalahan muncul setelah Rasulullah SAW wafat. Ya. Dan itu ketika mulai sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah, ya, itu sebenarnya sudah ada bibit-bibitnya. Buktinya apa? Buktinya munculnya orang-orang yang enggan membayar zakat. Ya. Karena bagi mereka ketika Rasulullah wafat, ya sudah selesai pensyariatannya. Mungkin berkembang berikutnya, bahkan ada yang mengikrarkan nabi palsu, itu udah bukan dari agama Islam. Berikutnya adalah ketika mengklaim bahwa selesainya Rasulullah SAW, bahwa selesainya penafsiran atau selesainya sebagai rujukan, maka mereka hanya menggunakan akal mereka sendiri dengan hanya Al-Quran yang digunakan. Kenapa? Sebab ketika itu, ya, munculnya konflik-konflik politik, ya, munculnya di kalangan umat Islam, sampai terutama pada masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, ada faksi-faksi di situ, sehingga faksi-faksi mengklaim mereka yang paling benar, dan mereka akhirnya menganggap, terutama setelah peperangan, ya, yang kita kenal dengan apa, antara Sayyidina Muawiyah dengan Sayyidina Ali itu, ya, di situ ada peperangan yang menyebabkan kedua belah pihak itu ada arbitrase, ada perdamaian, dan perdamaian itu dianggap oleh kelompok yang kontra, ya, dengan perdamaian itu. Mereka merujuk pada Al-Quran yang mereka pahami. Ya, akhirnya kenapa? Mereka menganggap bahwa Ali sudah berbuat kufur, sebab harusnya Muawiyah dan kelompoknya mereka itu diperangi, ini malah diajak damai. Karena kan mereka itu kalangan yang sudah menentang pemerintah yang sah, harusnya diperangi, malah diajak damai. Jadi sementara dalam Al-Quran dikatakan harus diperangi. Nah, kelompok yang lain sebaliknya, bagi kelompok yang ini ada kelompok Syiah, sebagai pengikut Ali, mereka sangat loyal kepada Ali bin Abi Thalib. Sementara ada kelompok yang loyal kepada Muawiyah. Nah, ada kelompok yang ketiga, mereka itu adalah Khawarij, dan Khawarij ini mengklaim atau menghukum
menghukumi orang yang pengikut Ali, yang loyal kepada Ali, yang loyal kepada Muawiyah, dua-duanya telah keluar dari Al-Quran dan mereka dianggap sebagai kafir, sehingga halal darah. Nah itu benih-benihnya seperti itu. Nah yang membunuh Ali sendiri adalah Abdurrahman bin Muljam. Itu seorang yang hafid Quran, ya. Bahkan ini termasuk yang pernah diutus untuk mengajarkan Al-Quran ketika pada masa Abu Bakar. Nah, orang-orang seperti ini secara spiritual mereka bagus, ya, dalam arti ibadahnya dan sebagainya. Tapi dalam pemahaman terhadap Al-Quran, karena menafikan hadis, menafikan as-sunnah, jadinya sesat. Jadinya jangankan oleh kalangan biasa, oleh teman-temannya, oleh Sayyidina Ibnu Abbas saja yang dikenal sebagai turjuman Al-Quran, ya, bahkan mufasir dari kalangan sahabat min akabir, di antara tokoh ahli tafsir itu tidak bisa menyadarkan kebanyakan mereka. Hanya sebagian kecil yang disadarkan, yang banyak masih masuk ke hutan-hutan. Itu kalangan Khawarij. Nah, terus sampai akhirnya pada abad, ya, kedua ketika lahirnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pada tahun 150 Hijrah, beliaulah yang dikenal sebagai Nasirus Sunnah. Nasirus Sunnah itu adalah sebagai bahasa kitanya pendekar sunnah, ya, atau sebagai penolong, ya, yang tadinya as-sunnah tadi, ya, ada yang ingkar cukup dengan logika, kalangan Mu'tazilah, ya, kalangan Jabariyah, Qadariyah, mereka itu semuanya berlogika, mengambil ayat, potongan-potongan ayat, kemudian dilogikakan sesuai dengan pemahaman mereka masing-masing, tanpa melihat hadis. Padahal hadis itu siapa yang menyampaikan? Kan hadis itu yang kita katakan adalah ma'udhifa ya ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn musibah. Nah, sehingga Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang wafat tahun 204 Hijriah, pada masa hidupnya beliau di usia 30 tahun saja sudah menemukan bahwa ada kejanggalan di sini. Ada kejanggalan, kenapa hanya hadis mutawatir saja yang dipakai sementara hadis ahad tidak? Dan hadis ahad itu di dalamnya adalah ada hadis sahih, ya, ada hadis sahih. Nah, bahkan hadis sahih pun untuk fadhul amal itu para ulama secara jumhur, misalnya seperti Imam Nawawi, ya, dalam kitab At-Taqrib wa Taisir, nah, kemudian Imam Asyuti menguatkannya dalam Tadrib Rawi, dan sebelumnya juga ada Imam Ibnu Hajar, itu dengan syarat-syarat yang khusus hadis dhaif masih bisa digunakan. Artinya hadis itu lebih utama menggunakan pakai hadis, ya, daripada menggunakan pendapat sendiri, karena hadis itu kembali lagi bersumber dari Rasulullah SAW. Nah, makanya Imam Syafi'i menyelamatkan beberapa riwayat hadis, terutama hadis ahad, hadis dhaif dan sebagainya, diselamatkanlah sehingga kemudian dimasukkan ke dalam kompilasi ya Musnad Asy-Syafi'i, ya, kemudian dimasukkan ke dalam oleh ulama-ulama setelahnya dalam buku-buku mereka, ya, seperti Imam At-Tirmidzi, ya, terutama Imam Ibnu Majah, dan seterusnya, itu dimasukkan, terutama hadis-hadis yang di situ masih ada perbedaan pendapat kaitan dengan apakah ini sahih atau dhaif. Nah, itu Imam Bukhari pun sama. Imam Bukhari ada kitab khusus namanya Sahih Bukhari atau Al-Jami' Al-Sahih. Itu semuanya menghimpun hadis yang sahih. Tapi ada juga kitab Imam Bukhari yang tidak semuanya sahih, gitu. Ada Al-Adabul Mufrad, itu tidak semuanya sahih. Ada Imam Bukhari juga. Jadi Imam Bukhari itu dengan Imam Syafi'i tadi, kehebatan Imam Syafi'i mampu mengangkat hadis-hadis yang ahad, diangkat sehingga menjadikan tidak hanya hadis mutawatir yang digunakan, tapi hadis ahad pun itu masuk, ya, masuk untuk dijadikan sebagai
lebih khususnya berarti apa yang menyebabkan mengapa mereka itu sampai menafikan hadis? Ya. Pertama adalah mereka menganggap bahwa Al-Quran itu turun dengan bahasa. Memang betul. Ya. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril itu dengan bahasa Arab. Jadi malaikat Jibril menyampaikan kepada Kanjeng Nabi itu berbahasa Arab, ya, sehingga setiap orang yang mampu dalam bidang bahasa Arab, ya, mohon maaf ya, kadang-kadang dipaksakan, ya, belum tahu sorok, balaghah dan sebagainya, belum mendalam sudah berani-beraninya. Jadi akhirnya kan cukup dengan mengerti bahasa Arab, bahkan cukup dengan terjemah, gitu kan. Itu mereka sudah berani menjadi tanda petik mujtahid, gitu. Sehingga cukuplah dengan Al-Quran menjadi dalil. Akhirnya apa? Akhirnya mereka dengan mudahnya menafsirkan sendiri dengan akalnya, dengan kemampuan yang ala kadarnya, yang sebenarnya tidak kompeten. Karena ada kaidah dalam hal menafsirkan Quran itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya, jadi yang pertama itu menganggap bahwa cukup dengan bisa bahasa Arab saja bisa menjadikan Al-Quran sebagai sumber rujukan utama, tidak perlu yang lain. Yang kedua, mereka berdasarkan dengan ayat Al-Quran surat An-Nahl tadi yang dibaca ayat 89, ya, itu wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'. Ya. Jadi kami, kata Allah, telah menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad itu untuk menjelaskan segala sesuatu. Nah, kalau segala sesuatu berarti semuanya sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Mereka tidak tahu kul itu semuanya. Tapi dalam ilmu balaghah tidak berarti kul itu yang berarti mencakup secara keseluruhan. Di situ ada hal-hal yang sifatnya taksis. Ya, kalau kita sudah belajar ulumul Quran, pastinya di situ ada am, ada khos, gitu kan, ada mutlak, muqayyad dan sebagainya. Tapi kalau yang tidak berilmu Quran hanya berbekal bahasa Arab saja, ya kul ya semuanya, gitu. Sama halnya dengan kul bid'atin dolalah, gitu. Sama, gitu kan. Nah, ini pun ketika kita lihat tafsirnya, ternyata kul di sini hanya sebatas, ya, minal halal, misalkan dari kitab tafsir At-Tabari. Di situ ada minal halal wal haram wasawab wal iqab. Jadi kulnya itu adalah menjadi penjelas segala sesuatu, itu menjelaskan apa hukum dalam halal, haram, ya, kemudian pahala, siksa. Nah, situ dijelaskan oleh Al-Quran. Tapi kalau secara rinci, seperti halnya dalam Al-Quran itu sholat, artinya sholat, ya, itu sholat yang diperintahkan. Tapi bagaimana prakteknya sholat, berapa rakaatnya sholat, itu adalah tidak ada di dalam Al-Quran. Nah, jadi yang ketiga, itu yang kedua. Jadi yang kedua itu dengan dalil surat An-Nahl ayat 89, Al-Quran sebagai penjelas segala sesuatu. Nah, yang ketiga itu mereka menganggap bahwa hadis itu tidak bisa dijadikan jaminan murni dari Rasulullah SAW. Kenapa? Sebab di situ ada pro kontra ulama jarh wa ta'dil, ya, pro kontra di antara ulama hadis. Katanya yang ini mengatakan sahih, yang ini mengatakan tidak sahih. Yang ini yang baik bisa dipakai, yang ini yang baik tidak bisa dipakai. Yang ini misalnya hadis itu ada rawi yang ini dinilai sebagai rawi yang mutahamil kadhib atau terdusta, sehingga hadisnya itu misalnya jatuh kepada matruk, gitu. Sementara yang lain tidak sampai begitu. Ada yang mutasahil, ada yang mutasyadid ulama hadis. Akhirnya untuk menghindari itu lebih baik udah Al-Quran aja udah dijamin, yang sudah dijamin kemurniannya, sudah dijamin otentiknya, ya, daripada
abu-abu gitu, cukup dengan Al-Quran. Nah itu secara logika masuk. Tapi dengan logika seperti itu, dia tidak sadar, dia menghapus ya tidak hanya separuh, bahkan Al-Quran itu tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum Islam kalau tidak ditopang oleh sunnah. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ya, sehingga wajar ketika beliau dikenal sebagai Nasirus Sunnah. Itu Imam Syafi'i itu beliau menyandingkan atau mensejajarkan antara Al-Quran dan As-Sunnah dalam segi hujjah, sama-sama dijadikan sebagai hujjah. Mungkin beberapa ulama ada Al-Quran, As-Sunnah. Imam Syafi'i tidak. Al-Quran secara perhujahan itu sejajar dengan As-Sunnah. Kenapa? Ini yang mengatakan Al-Qurannya. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Al-Hasyr ayat 7. Ya. Itu apa yang dibawa oleh Rasul, ambillah, lakukanlah. Yang dicegah oleh Rasul, maka jauhilah atau berhentilah dari hal tersebut. Artinya Rasul sebagai subjek, dalam hal ini sekaligus sebagai objek, ya, objek sebagai sumber hukum Islam, sebagai pelaku. Nah, sehingga di sini maka Rasulullah SAW yang hadis sahih, ya, baik ucapannya, perilakunya, dan semua yang ada dalam diri Rasulullah SAW, ya, itu adalah sebagai Al-Quran berjalan. Terutama di sini ada, kalau hukum itu para ulama usul fikih membatasi hadis qauli, fi'li, dan takriri. Nah, karena hukum itu kan tidak lepas daripada halal, haram, ya, makruh dan sebagainya. Nah, tapi kalau ulama hadis itu tidak hanya qauli, fi'li, takriri, tapi juga wasfi, ya, khalqan wa khuluqan. Itu semuanya ada pada diri Nabi, baik sebelum diangkat menjadi Rasul maupun setelahnya. Nah, itu semuanya mencakup. Kenapa? Karena dalam diri Rasulullah uswatun hasanah. Nah, kita mengikuti siapa? Nah, ketika ada dalam diri kita mengikuti Rasulullah, maka kita mengikuti as-sunnah. Ketika kita tidak mau mengikuti Rasulullah, maka kita mengingkari sunnah sekaligus mengingkari Al-Quran yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW itu dalam surat Al-Hasyr ayat 7 tadi, dan surat Al-Jum'ah, ya, ayat berapa? Kalau salah ayat 2, ya, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nah, jadi Rasul itu diberikan pengajaran oleh Allah, diberikan, ya, hak prerogatif oleh Allah, wa yu'allimuhum, mengajarkan mereka Alkitab, Al-Quran, hikmah itu hadis, ya, mengajarkan dua-duanya. Jadi sebanding. Nah, ini yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Dan saya dapat ilmu dari Allah Yarham Al Mustafa Yaqub, ya, bahwa Imam Syafi'i itu menyandingkan Al-Quran dan Sunnah. Itu ternyata dalam penelitian As-Sunnah oleh Imam Syafi'i berbeda dengan hadis. As-Sunnah di situ adalah sudah terjamin kesohihannya, gitu. Kalau hadis masih ada, nggak ada tuh sunnah sahih, sunnah dhaif, nggak ada. Ya ada hadis, ya istilah ini istilah secara bahasa. Untuk apa ya, mengidentifikasi, ya, ketika kita bertemu satu kelompok ataupun orang, ada nggak bahwa ini orang ada sepertinya condong ke ingkar sunnah, ada tidak? Ya. Saya sendiri belum melakukan penelitian secara mendalam, ya. Tapi yang saya ambil adalah beberapa tulisan yang mana para penulisnya itu melakukan penelitian. Jadi banyak para ulama yang berhadapan langsung dengan para ingkar sunnah. Di antaranya, ya,
Kalau zaman dulu ya, itu ada Profesor Dr. Mustafa Asibai. Itu beliau sebagai pendekar sunnah pada masanya, ya dari dulu ya yang Syafi'i lah gitu ya. Itu ada yang meneruskan para pendekar sunnah. Nasirus sunnah itu terus berjalan bergantian karena masyarakat kita, umat Islam itu selalu ada yang seperti itu. Nah, jadi di antara ciri-cirinya atau terindikasi ingkar sunnah itu, mereka dalam melaksanakan hukum atau dalam melaksanakan ajaran agama Islam, mereka tidak mau mengambil dari hadis. Atau ketika ngajar itu cukup dengan ceramah, itu cukup dengan Al-Quran, dengan mengambil ayat ini artinya terus ada diinikan, diganding-gandingkan ayat-ayat, sementara hadisnya tidak ada satupun yang dia pilih. Dia ingin menafsirkan ayat dengan ayat. Memang betul ada tafsir Al-Quran bil Quran, ya. Nah, tapi ingat, yang berhak menafsirkan Quran dengan betul siapa? Itu ada qaidahnya, ya. Ada syurut atau syarat-syaratnya untuk menafsirkan Quran. Ayat ini ditafsirkan itu Rasulullah juga. Kita kalau baca misalnya di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, yang tafsir Al-Ma'sur, Tabari, banyak riwayat bahwa ketika Rasulullah menyampaikan ini adalah sebagai tafsiran dari ayat yang tadi. Jadi tetap ada riwayatnya juga. Nah, kalau sendiri yang menafsirkan, itu khawatir dia belum sampai pada posisi sebagai mufassir, sementara logikanya adalah keliru. Jadi satu ciri-cirinya adalah sama sekali tidak pernah mengutip hadis, ya. Hanya ayat-ayat untuk ayat satu dan lain menafsirkan untuk satu tema, gitu, dikumpulkan. Nah, yang kedua, di antara ciri-cirinya adalah mereka itu ini yang fatal, ya. Ini yang fatal dalam praktek ibadah. Mereka tidak mau mengikuti amalan-amalan Kanjeng Nabi dengan asumsi bahwa amalan itu bersumber dari riwayat hadis, dan riwayat hadis itu belum tentu sahih. Artinya bahwa semua produk hadis dalam kitab yang paling sahih sekalipun, ya, kenapa? Karena itu produk pada abad ketiga, pada abad keempat. Jadi yang diragukan keautentikannya cukup dengan Al-Quran. Contoh, ya, misalnya tentang haji. Haji itu dalam hadis jelas, al-hajju Arafah, ya, bahwa haji itu adalah Arafah. Nah, Arafah itu ada wukuf, dan wukuf itu tanggal 9 Dzulhijjah, jelas itu. Rangkaiannya jelas. Terus ada juga hadis khudhu anni manasikakum. Jadi ambillah manasik kamu haji, manasik haji itu dariku, gitu. Jadi harus contoh. Akhirnya mereka nggak mau, oh ini mah dhaif, oh ini mah begini-begini. Cukuplah dengan Al-Quran, al-hajju asyhurun ma'lumat misalnya, bahwa haji itu di bulan-bulan yang maklum. Bulan yang maklum itu apa? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Udah haji di situ. Ya, kita boleh wukuf di bulan Syawal misalnya. Di bulan Dzulqa'dah nggak perlu lagi ini. Ya, itu nggak mau pakai hadis. Padahal udah jelas hadisnya ada. Ya, dan ada juga yang lainnya, contoh, termasuk orang-orang yang tidak mau sholat 5 waktu. Ya, karena mereka menganggap yang 5 waktu itu tidak ada dalam Al-Quran, adanya dalam hadis. Dan hadis kembali lagi tadi tidak terjamin kesesuaian. Nah, padahal ini ternyata mereka terbawa arus oleh pemikiran orientalis sebenarnya. Ya, orientalis ini sebenarnya kita ketahui banyak dari kalangan mereka yang hafal hadis, dan mereka mempelajari hadis itu untuk menghancurkan Islam dari dalam, ya, mempengaruhi secara pemikiran. Ya, makanya muncul Profesor Dr. Mustafa Al-A'dham, beliau sebagai pelanjut dari Mustafa Asibai. Kalau Dr. Mustafa Asibai itu masih berbahasa Arab ketika
Profesor Dr. Mustafa Al-Domi, Allah yarham, ya, itu berbahasa Inggris karena langsung disarang orientalis. Ya, kalah mereka pemikirannya dan dipatahkan semuanya bahwa semua manuskrip dan dikaji itu semuanya adalah sanadnya tersambung. Ya, artinya bahwa hadis itu bukan buatan di abad keempat ya, atau di abad yang jauh, tapi memang kan kalau orang Barat itu menganggap ada hadis kemudian dibikinlah sanadnya oleh orang, padahal tidak begitu. Ya, tidak begitu, tapi sudah ada tulisannya pada masa sahabat, ada yang berikutnya. Nah, ada berikutnya kita cantumkan ini hadis saya dapatkan dari ini, sudah ada catatannya gitu. Nah, itu dibuktikan oleh Profesor Al-Domi. Nah, dan muridnya adalah Profesor Ali Mustafa pakai itu. Nah, jadi indikasi-indikasi seperti itu perlu kita kenalkan ke masyarakat. Yang jelas ketika memisahkan apalagi menafikan praktek agama itu dari hadis, maka dia otomatis sebenarnya sudah ingkar Al-Quran meskipun mengenamakan Al-Quran. Ya, biasanya mereka iya, secara otomatis begitu. Nah, ada, ini kan tadi kita bicara secara keseluruhan, ada juga kalangan intelektual. Ya, lagi-lagi intelektual dengan logika. Ya, mereka kalau ada hadis yang tidak masuk akal, tolak. Jadi parameternya adalah akal. Akal siapa? Akal mereka. Gitu. Nah, masa iya sih, gitu kan? Ada perempuan yang disiksa hanya karena mengurung kucing, gitu kan? Itu nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Akhirnya, padahal itu sahih. Dibuang, ya, tidak masuk akal dibuang. Masa iya sih? Nah, nanti seorang laki-laki kalau masuk surga itu bidadarinya, gitu kan? Nggak masuk akal. Yang tidak masuk akal gitu. Nah, padahal itu akal dia. Tapi ketika muncul maksudnya pemahaman yang lain, karena yang namanya hadis itu, ya ini kita kajian hadis sedikit ya. Setelah selesai ilmu hadis riwayah dan diroyah sudah selesai dan sudah bahas masalah soal gitu. Maka berikutnya adalah ilmu tentang turuq fahmil hadis. Jadi metode cara memahami hadis, karena ada yang hakiki, ada yang majazi. Hadis itu ada pemahaman khusus samanya dengan Al-Quran, ada yang mutlak, muqayyad dan sebagainya. Itu ada pemahaman. Jadi tidak bisa langsung dengan serta-merta tidak masuk akal meskipun sahih buang gitu. Enggak. Jadi ada dalam hadis itu namanya ikhtilaful hadis. Ya, ketika hadis kontradiksi dengan Al-Quran, sebenarnya tidak kontradiksi. Yang melihatnya dengan logikanya melihatnya kontradiksi. Ditanyakan kepada ulama yang lain tidak kontradiksi, nah kan gitu. Makanya perlu kita ngaji. Dari indikasi, mungkin yang terakhir pertanyaannya, dari indikasi yang sudah dipaparkan, apakah di Kota Bogor ini ada kelompok atau mungkin tokoh yang memang terindikasi itu? Ya, wallahu alam ya kalau tokoh, ya, karena masing-masing menokohkan diri. Ya, jadi artinya gini, dengan ciri-ciri seperti itu kita perlu mewaspadai, jangan sampai kita kagum ya dengan materi yang disampaikan, sementara kita dengar-dengar kok tidak ada hadis satupun yang dia kutip, hanya dari Al-Quran, itu pun dengan logikanya, tidak mencantumkan ini pendapat mufasir siapa. Nah, itu sudah ada indikasi ke situ. Ya, dia ingin menafsirkan Al-Quran semaunya sendiri. Nah, naudzubillah min dzalik. Kalau sudah terjadi seperti itu, apalagi ketika kita menanyakan tentang ini, Rasulullah bagaimana prakteknya tentang ini, dia nggak bisa menjawabnya. Itu nanti murni dia nggak pernah ngaji hadis kan gitu. Sementara
Kita tahu agama dari siapa? Ya, dari Rasulullah SAW yang disampaikan kepada para sahabatnya, kepada tabiin terusnya, dan kepada dari guru kita gitu. Nah, ini meskipun mereka menamakan Ahlul Quran, tapi mereka sebenarnya bukan ahli. Karena Al-Quran sendiri menuntun kita untuk mengikuti Rasulullah SAW. Ada pertanyaan konyol. Pertanyaannya, kalau ada umat Nabi Muhammad SAW tidak melaksanakan saum sunnah Senin Kamis misalnya, apakah terkategori inkar sunnah? Oh ya, ya sama halnya dengan bagaimana dengan jomblo gitu. Ya, jadi ini masuk ke pemahaman ini, Ustaz. Pemahaman, ya. Jadi satu teks, bagaimana cara kita memahaminya. Memang dalam kata-kata itu ada misalnya ya, ada falaisa minni ya misalnya, dan banyak ya, atau laisa minna malaikatan hamsulil dan seterusnya. Nah, laisa minna itu maksudnya apa? Ya, laisa minna bukan termasuk dari kami kan gitu. Laisa tidak, minna dari kami. Nah, ternyata para ulama khususnya para pensyarah kitab hadis itu berbeda pendapat. Tapi secara umum adalah bukan laisa min ummatina, bukan berarti tidak termasuk umatku. Kalau umat berarti umat yang lain dong kan gitu. Hanya karena tidak nikah, bukan tidak belum boleh nikah. Atau tadi nggak puasa sunnah, dan seterusnya. Ya. Maka itu sebenarnya lebih kepada masalah pemahaman. Artinya bahwa orang tersebut tidak termasuk yang ingkar sunnah, ya, tidak ingkar sunnah. Jadi ingkar ini ada kata-kata al-juhd. Jadi apa namanya? Benar-benar dia itu ingkar, tidak mengakui. Itu kan mengakui tentang kesunahan. Kesunahannya dia akui, cuman dia pengamalannya. Maka ini kelompoknya bisa males ya, minal kusala, males, atau bisa juga karena uzur ya, karena uzur. Ya kita maklumi, apalagi ini hal-hal yang sifatnya sunnah bukan wajib. Dan Rasulullah SAW sangat-sangat, saya ulangi, sangat-sangat tidak ingin yang sunnah itu dijadikan wajib ya. Sehingga sampai-sampai sholat tarawih contohnya ya, beliau tidak keluar dari rumahnya hanya karena takut diwajibkan, itu yang sunnah. Dan saya yakin beliau pun tidak selamanya puasa Senin Kamis gitu. Ya, kenapa? Karena untuk puasa Ramadan saja, ketika itu banyak sahabat ya, ketika Fathu Makkah banyak sahabat yang kehausan, udah asar padahal menunggu untuk berbuka sebentar lagi. Ada laporannya Rasul, para sahabat mereka ada beberapa sahabat yang payah melakukan puasa. Rasulullah akhirnya, mana sini air? Kenapa? Khawatir ya, kalau Rasulullah tidak buka, khawatir itu pingsan atau saking sayangnya kepada umat. Ya, artinya bukan berarti membela yang malas, bukan. Ya, artinya bahwa kalau ada uzur ya, yang sunnah ini ya jangan sampai jadi wajib ya. Yang wajib pun ketika ada uzur jadi ada rukhsah kan gitu. Apalagi yang sunnah. Sekali lagi bukan membela yang malas, tapi lebih kepada bahwa kita perlu membedakan antara ingkar sunnah ya dengan pengamalan sunnah. Alhamdulillah, sepertinya karena memang waktu ya, sebetulnya masih banyak ini. Kalau kita waktunya lebih luas, ini masih banyak yang keluar ya. Gitu. Alhamdulillah, tadi sekitar ingkar sunnah, mudah-mudahan ini menambah wawasan kita tentang ingkar sunnah itu sendiri. Jazakallahu khairan Ustaz Mahfud atas waktu dan kesempatannya serta sharingnya. Mudah-mudahan sehat selalu dan makin bermanfaat ilmunya. Baik, dari kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.